Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang. 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini ya. Siang sih ya, udah pukul 11.32 juga. Ya, seperti janji kami di Fit, kita bakal ngobrol bareng dengan STT KAO Semarang. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Saya mau sapa dulu ada Pak Willy. Selamat siang Pak Willy. Ya, selamat siang. Apa kabarnya Pak Willy? Baik, luar biasa. Luar biasa. Dengan Pak Vianus juga. Sudah kesekian kalinya kita ngobrol ya Pak. Tapi kalau Puji yang Mbak Tuhan. Isum berapa kali ya? Dua kali? Baru kali ini Syukurlah deh. gitu ya. Apa kabar Pak Vianus? Baik, puji Tuhan. Bisa Puji. ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Sehat-sehat semuanya. Senang banget ya. Amin. Selama beberapa menit, kurang lebih 50 menit ke depan kita akan bersama ngobrol seputaran dunia pendidikan ya. Hari ini kita punya tema apa nih Pak Willy yang bakal kita bagikan buat Good News Family semua? Sebagai kabar baik, good news. Ya, Aha. tema kita hari ini yaitu tentang promosi ya, promosi dan kerjasama Mhm, lembaga institut estetik Kritus Alfa Omega, baik yang mhm. internal dan eksternal ya, untuk Aha. kemajuan SCT tentunya. Oke, baik. Itu kerjasamanya biasanya di s- institusi atau kelembagaan pendidikan juga atau bagaimana Pak? Ya, bisa lembaga pendidikan, Mhm, bisa mhm, institusi atau organisasi yang berhubungan dengan masyarakatan, mhm, dan gereja juga ya, gereja-gereja mhm. tentunya Oke, ya. untuk kita mengenalkan STT di luar ya, bagaimana karena Mhm, penting sekali ya promosi. Ini kan langkah untuk kita memperkenalkan institusi. mhm. Dan kalau STT tidak ada yang namanya promosi dan kerjasama ya tentunya nggak begitu dikenal ya di lingkungan masyarakat. Jadi Ya, seperti itu. bermedia partner dengan good news juga ya. Ya termasuk good news ya. Termasuk kita juga dengan DCS ya, DCS Mhm, sekolah, mhm. termasuk dengan YSKI, lalu Oke. Formas, STT Harvest, STT Mhm, Kadesi ya. Itu salah mhm. satu yang saya tahu. Mungkin ada yang baru nanti Pak Fi harus akan lebih menjelaskan kerjasama dengan mana saja selain itu. Oke. Biasanya seperti apa sih Pak menjalin kerjasamanya eh, yang secara konkret kerjasama yang dilakukan antara STT dengan beberapa lembaga terpilih gitu ya. Apakah mereka yang applied atau kita yang dari STT-nya yang minta atau memang saling ada simbiosis gitu? Ya bisa Iya, ada simbiosis. Ya mungkin Pak Fi, Mhm. silakan Pak Fi. Iya, silakan Pak Afi. iya. Kalau kita bagian kami ini kan promosi sama kerjasama ya. Mhm, Jadi eh, bagaimana kita dari satu pihak memasarkan STT ini, lalu bagaimana juga kita bisa eh, STT ini ada bagi lembaga-lembaga yang lain. Tentunya mhm, STT memang eh, apa namanya bergerak di dunia pendidikan, terutama pendidikan teologi dan PAK musik gereja. Lalu mhm, kita dalam kerjasama itu ada tiga ya, tiga bidang mhm. pengajaran, lalu pengabdian kepada masyarakat dan eh, apa namanya penelitian. Nah, Hmm, kita ya, ya. melihat dulu lembaga-lembaga mana eh, yang bisa kita kerjasama pada bidang-bidang tersebut. Mhm. Oke, ya, ya, ya. Jadi memang pasti ada need-nya juga dari STT ya Pak untuk em, siswanya, mahasiswanya itu pengembangan masyarakat apa? Pengabdian masyarakat, Pengabdian pengembangan kepada ya. masyarakat. Ya, Ya, pengabdian masyarakat itu kan juga penting ya untuk kayak kerja praktek ya Pak ya. ya. Kalau Mm-mm. kalau semacam apa toko perusahaan kan mereka menghasilkan produk ya, produk. Ya. Tapi kalau Mm-mm. kita STT ini kan menghasilkan SDM, terutama di dunia rohani, di Mhm. bidang pendidikan. Kita bisa mengadakan kerjasama seperti itu. Kami menyediakan Mm-mm. mahasiswa, tadi sudah disampaikan untuk kalau kita mau praktek di tempat mereka, kami juga sediakan. Dan tentunya ada timbal balik dari uh, kegiatan kerjasama tersebut. Oke, ya, ya, ya.
Baik, jadi kerjasama, promosi, selain promosi dan kerjasama. Kerjasamanya sejauh ini apa saja, Pak? Itu pasti buat semua ya, entahkah di pasca sarjananya atau di sarjananya ya, Pak ya? Ya, Mm-mm, semua. Kita misalnya kita kerjasama dengan mm-mm, Forkomnas, mm-mm, Forkomnas itu kita kerjasama mm-mm. mengadakan bakti bakti sosial. Oke. Jadi ini untuk lingkungan lingkungan masyarakat Mhm, yang ada beberapa kita laksanakan. Lalu kemudian juga pernah dengan Harvest karena sama-sama STT. Apa sih yang ya. kita akan uh, Mm-mm, dapatkan dari hasil kerjasama ini? Kita mhm, adakan penelitian bersama-sama, mhm, jadi lalu juga ke gereja-gereja kami hanya apa namanya mempromosikan STT. mhm, Kami diberi kesempatan untuk mempromosikan STT. mhm. Lalu kemudian kalau ada terutama anak-anak muda atau jemaat yang ingin bersekolah, kami menawarkan ah, ini ada STT Mhm, yang ada di Kota Semarang itu. mhm. Saya masih ingat waktu itu kerja sama kayak masih pelatihan Mendeley kalau nggak salah waktu itu. Betul, betul Ya, sekali. tahun berapa itu ya Pak ya Mendeley baru kayak itu baru sebenarnya nggak baru di launching cuman dulu belum begitu familiar ya. Tapi ternyata Ya, awalnya susah. Tapi setelah kita akrab, wah sangat memudahkan itu kalau bikin penelitian dengan Mendeley ya. Footnote-nya iya. nggak harus apa in Japanese is batik gitu. Iya, Tapi bisa tinggal kayak di call, bisa semuanya tercatat di sana. bisa Ini menarik tercatat sekali. di sana. Iya, ya. Iya. Oke, jadi kerjasamanya memang sepertinya itu dengan berjalannya waktu ya, jalan kemudian nanti ketemu begitu ya kalau kerjasama bentuknya seperti itu ya, Pak. Ya, memang kita membangun komunikasi ya. Mhm, Makanya kita kita juga ya dari STT kami bukan hanya di dalam Pulau Jawa saja atau di Kota mhm. Semarang saja. Kami juga sampai keluar-keluar Pulau Jawa. Kami Oke, juga oke. menyediakan ada sekitar 7 Hmm, eh, apa agen-agen di setiap daerah-daerah. Nah, kalau mereka mau mencari tahu informasi tentang STTKAO, kami memberikan informasi kepada agen-agen. Kami juga eh, mhm. meminta untuk agen-agen kami bisa memberikan informasi. Kalaupun ada yang belum jelas lagi, kami selalu siap untuk memberikan informasi kepada mereka. Oke, tapi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang kayaknya lebih dimudahkan ya, Pak, online ya. Eh, Mhm. Masih Apanya juga itu? ada eh, promosi segala macam. Ya, pasti pasti memudahkan. Tapi kita lihat memang ini STT STT ini beda dengan ini ya, Mhm. beda dengan yang lembaga-lembaga lain banyak yang. Hmm. Kalau kita saya melihat kita sudah menggunakan media sosial semua Mhm. ini, tapi apa ya orang-orang itu lebih lebih suka kalau kita datang ke tempat, hadir ke Oh tempat. iya. Mereka juga bisa Mhm. lebih leluasa untuk menceritakan Ya, keinginan-keinginan mereka. Itu betul. bisa Penjelasan-penjelasan yang kadang penjelasan-penjelasan. nggak bisa disampaikan ketika di online ya. Pasti ada yang Betul. miss gitu kan, ada aja yang Iya. kurang gitu kan. Tapi Ah, kalau bertemu eh, kayak ya bisa dibilang kontak langsung itu tuh berbeda. betul. Kayak Iya. nggak akan ada yang terlewatkan gitu ya. Iya. Kadang-kadang Kehadiran. kita, Mm-mm, kadang-kadang kita sudah ini, kalau banyak pertanyaan gini, mm-mm, kami janjian aja. Yuk, mm-mm, kita Zoom aja ya. Nah, mm-mm. setelah dijelaskan di Zoom, aduh begini, dijelaskan sudah ini, tidak ada pertanyaan, oke, sudah jelas semua, katanya sudah jelas. Tapi baru saja keluar dari Zoom, langsung ada telepon lagi. Ya, itulah. Itu hal yang biasa banget ya, Pak. Ya, Ya dalam pertemuan, dalam perkuliahan segala macam jelas, jelas, jelas. Nanti ya, setelah itu baru lebih ada yang. panjang dari Zoom-nya pertanyaan. Iya. Makanya kadang-kadang ya ada yang ngajak, yuk ngopi yuk. Iya, lebih efektif ya, Pak. Kayak caranya Lebih Tuhan efektif. Yesus masih diajak Iya. ngobrol dan apa Heeh. ya, makan gitu ya. Memang Iya, iya, iya. kalau Mm-mm. kalau Mm-mm. bertemu langsung itu terasa hadiratnya katanya. Lebih bold ya, Pak, lebih utuh ya. Iya.
Iya. Oke, kalau menurut Pak Pianus atau Pak Willy deh boleh, sekarang ini animo masyarakat terhadap STT ya pada umumnya itu mereka sudah kayak yang open mind seperti itu atau masih berpikir bahwa em, apa ya kalau sekolah STT itu konotasinya adalah pendeta. Sebut saja kayak saya juga dulu berpikir kalau sekolah ST sama dengan jadi pendeta gitu kan atau at least pasti jadi pekerja di satu gereja ya kayak gitu tuh seperti apa sekarang kalau masyarakat memandangnya sudah lebih terbuka atau masih ada yang eh, terperangkap di pendapat itu. Macam-macam ya. Kalau kita Mm-mm, melihat ada juga orang yang masuk ke STT dengan mhm, masih punya paradigma yang lama seperti tadi yang disampaikan. aha, Tapi kemudian kami juga melihat bahwa banyak dari mahasiswa-mahasiswi kami itu mereka adalah kaum profesional di bidang mereka masing-masing. Tapi mhm, mereka mau belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang apa namanya, yang benar lah, mhm, supaya mereka tidak mudah untuk diombang-ambingkan gitu. Ada beberapa mhm, yang menjadi kesaksian gitu. mhm, Tapi toh juga kalau kami melihat, toh akhirnya juga eh, setelah mereka lulus, ada juga mereka yang terjun ke pelayanan itu ya. oh iya iya Ya, iya. jadi saya bilang kita kita minta saja pimpinan Tuhan gimana. Kalau Tuhan mau bawa ke dunia pelayanan, ya maksudnya ke bidang gereja atau gimana dunia Mhm, pelayanan begitu, biarkan mengalir saja bersama dengan Tuhan ya. Tapi kalau mhm, enggak juga, kalau enggak ada ya, panggilan di tempat kerja mereka menjadi berkat di sana, dan yes. puji Mhm, Tuhan mereka juga bisa menjadi di tempat mereka ada yang ya mereka pimpin mhm. kelompok-kelompok gitu ya, puji Tuhan. Oke, sejauh ini Pak yang bergabung, kemudian apa namanya, memutuskan untuk bergabung begitu, semakin ke sini mereka semakin dipertajam panggilannya gitu untuk melayani begitu atau ada sekian tetap di profesinya, beragam juga ya. Beragam Ya, beragam Oke, mhm. jadi. Ya ya ya. Mhm. ya, saya Oke, tambahkan lagi. yes, boleh silakan Ya, Pak Willy. memang yang saya temui beberapa kan terutama di bagian online karena kami mempromosikan juga lewat IG dan Facebook dan ada juga yang rata-rata ikut kuliah malam ya, kuliah profesional Mhm. dan mereka sempat sharing juga kalau selama ini mereka berpikir kalau sekolah teologi itu selama ini mindset itu jadi pendeta atau Hmm. berfungsi di gereja. Ternyata dari mereka ada yang dari sekuler, ada yang dari Aha. pemerintahan, ada yang di dalam dunia pendidikan dan mereka intinya dibentuk punya jiwa hamba Tuhan Mhm. dimanapun karena kita kan sekarang sifatnya holistik ya karena kalau hanya Mhm. di dalam gereja pun kan jadinya sempit jadi secara Ya. holistik mereka menjadi hamba Tuhan menunjukkan suatu karakteristik integritas yang baik integritas atau karakter Kristus ya di tengah-tengah masyarakat yang majemuk sehingga mereka mendapatkan sesuatu nilai bukan hanya secara pengetahuan knowledge tapi bagaimana secara apa namanya aplikatif atau apa ya keterampilan ya mereka bisa Mhm. mengembangkan keterampilan di dalam dunia pendidikan di luar ya terutama Ya. dalam di pemerintah atau di sebagai guru ya seperti itu jadi mereka semakin luas dan semakin dibekali ya Mhm. nilai-nilai firman Tuhan jadi kami bukan hanya skup hanya teologi tetapi juga bagaimana kita juga menghubungkan dengan psikolog dan filsafat tetapi firman Tuhan atau Alkitab ini tetap menjadi basic menjadi fondasi utama yang mereka apa terapkan di dalam dunia di luar ya, terutama dalam dunia sekuler yang saat ini sistem yang dibangun kadang-kadang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Seperti itu. Ya, ya. Menarik. Jadi apa memperlengkapinya justru memang eh, diperlengkapi untuk tidak hanya berhenti di tataran kepala, tapi diturunkan untuk bisa diaplikasikan begitu ya, setidaknya ya Pak ya. Ya kan? Betul. Kalau apa namanya, jadi di sini spiritnya yang diperkokoh gitu ya, supaya di masyarakat itu ada spirit apa namanya?
spirit spirit excellence-nya gitu ya. Integritas segala macamnya kebentuk di sana ya. Iya, Iya, iya. menarik. Pak, Jadi ya, memang silakan. kami lihat, jadi di STTKO ini kami ada kelas reguler gitu ya. Mhm. Reguler, ada kelas profesional juga Ya. atau online. Artinya Mhm. memang dari dulu itu mereka minta bagaimana kami yang bekerja. Mhm. Bisa, apakah kami bisa sekolah? Kalau reguler, karena kelas reguler ini kami memang masih peruntukan bagi eh, hamba-hamba Tuhan yang ingin Mhm. atau anak-anak muda yang ingin terjun secara full time di Mhm. dalam pelayanan. Baik itu karena ada teologi, Ya. ada PAK, musik gereja. Tapi PAK pun juga kami adukan supaya mereka bagaimana tidak hanya sekedar waktu pemikiran PAK kan biasanya itu identik dengan guru ya. Tapi Pendidikan agama Kristen ya? agama Kristen Oh, iya, keren. Mhm. itu identik dengan guru, tapi sebenarnya Mhm. di dalam gereja pun tentunya pelayanan-pelayanan di dalam gereja perlu di-manage dengan baik Mhm. berdasarkan pendidikan-pendidikan. Nah, itu Yes. yang kami tanamkan di sana. Jadi, kami menyampaikan bahwa di dalam apapun Anda bisa melayani di dalam bidang apa. Tapi jiwanya ini adalah memang mau melayani Tuhan secara full time untuk Mhm. ini. Jadi kami ini. Nah, kemudian yang tadi profesional, kaum profesional yang mereka Mhm. sudah terlanjur bekerja, mereka tidak bisa secara reguler tinggal di kampus. Kami siapkan itu secara online, kelas secara online. Dan puji Tuhan dengan seperti itu bisa uh, belajar dari tempat mereka masing-masing. Mhm. Tapi Ah, memang yang menjadi terus terang yang menjadi persoalan untuk pembelajaran online saat ini itu ya sinyal kita di Indonesia masih ini. Kemarin kita juga terkendala waktu siaran, Pak. eh, On off gitu. eh, Puji Tuhan ini lancar ini, cukup bersahabat teknologinya. Baik, padahal tadi itu masih mm, ini ya. Padahal itu gimana Pak? masih di padahal itu masih di Semarang ya. Masih di Semarang itu Pak. Cuman Kalau kadang dia bagaimana kayak yang, heeh. Aduh ini, kalau menjangkau mm, menjangkau sampai ke pedalaman Papua gitu. Kami ada beberapa mahasiswa dari ah, Wamena, mhm, dari Jayapura, ya. ada di Papua Pegunungan. Mereka harus pergi cari sampai ada kadang-kadang kami lihat, loh, kok kuliahnya di pinggir sawah? Iya, Pak, sinyalnya di sini yang bagus. Praise God. Ya, ya, ya. Nggak terhalang apapun kali ya. Towernya Iya. dapat kali ya. Oh, Langsung dapat dari towernya. heeh. Jadi ada titik-titik tertentu di mana sinyalnya bisa kuat. Nah, disitulah Mm-mm. mereka ini goyang sedikit hilang sinyal. Nah, ya, ya. Aduh, agak cukup berat juga ya. Baik, kalau yang disebut dengan reguler itu sudah dipastikan itu untuk yang jenjang sarjana ya, Pak. Ya, Reguler ya. Mm-mm. ya, Jadi mereka disediakan mes sepertinya ya. iya. Mm. Jadi memang Tapi harus mes juga nggak sih, Pak? Atau diwajibkan. diwajibkan? Kalau Ya. mereka mungkin berdomisili di Semarang pun yang bisa kayak yang pergi pulang kayak waktunya cukup gitu, mereka diizinkan untuk Kalau mes. mereka mereka memang mau apa pulang gitu, mereka kita sarankan ambil yang online aja. Oh gitu. Jadi ada Ya, opsi juga untuk yang sarjana. ya ada juga. Jadi Oh karena iya memang iya iya. yang Mm, reguler ini kita memang tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Willy mm, untuk pelatihan yang baik pembentukan mm, karakter mereka, mm, lalu kemudian pelatihan-pelatihan lebih banyak kita adukan di situ ya. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan mereka, mm, mm, tapi karena memang tujuan mereka ini harus dipelengkapi untuk siap melayani ke mm. depannya setelah selesai gitu. Oke. Kalau yang memilih, let's say kayak yang memilih online nih, ini akan dilakukan kayak hybrid gitu begitu atau tersendiri mereka di online? Kita tersendiri ya, Oh, oke ya ya. tersendiri karena Mm, untuk online ini kita adakan kelasnya karena memang mm, dari awal kita buat ini kan untuk kaum profesional. Mereka di mhm. mana pagi bekerja itu kan
konsep awalnya. Iya. Jadi kita Mm-mm, bisa mm-mm. melakukan perkuliahan itu pada sore atau malam hari. Jadi Oh, memang tersendiri mm-mm. untuk ini. Jadi baik Sementara sarjana maupun pasca sarjana iya, tersedia ya. Kalau ya yang pasca pasti online ya, Pak? pasca online. Ini juga Yes. kami akan Mm-mm, memikirkan mm-mm, karena sudah ada juga yang meminta ternyata untuk kuliah online ini kan ya memang banyak membantu, mm-mm. tetapi banyak yang ada juga yang kurang puas. Jadi inginnya tadi itu ketemu. Nah, ini kami akan memikirkan ini. Mungkin kita buka kalau memang nanti banyak peminat bisa kita lakukan. Karena sebelum pandemi itu Mm-mm. kita juga adakan secara tatap muka ya. Oh, oke. Ya, ya, Satu lagi beberapa saya memilih. tambahkan, Gimana? Silakan Pak ya Willy. satu lagi mengenai online dan offline, memang Mm-mm, pengalaman saya ketika mengajar, contoh kayak sejarah gereja, dan ini yang baru mm-mm, public speaking, itu sebenarnya lebih ideal, bagus itu di reguler untuk sejarah gereja, karena ada hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa, dengan suatu hal, dan mereka lebih suka itu sebenarnya offline ya, kalau memang mm-mm. mau dipilih. Tapi karena kondisi pekerjaan dan jauh, yang di luar pulau bahkan di luar kota, ya Ya. ini profesional. Tapi contoh kayak public speaking itu kan ada hal yang perlu latihan, harus ketemu langsung untuk Mm-mm. melihat bagaimana konteks cara dia berngomong, Lebih kosakata, lebih terus based on praktek ya. iya lebih luas ya. Hmm. Seperti Pak Fianus bilang tadi, kalau hadirat Tuhan itu lebih terasa kalau tatap muka. Seperti ibadah lah. Ibadah kan kalau kita ibadah ketemu langsung kan lebih terasa hadiratnya daripada online. Kecuali ya Betul. kecuali memang karena kondisi ya, ya ini. Ya. Tapi ya memang ada mata kuliah tertentu yang cocok online, tapi ada mata kuliah tertentu yang sebaiknya itu dilakukan dengan Ya. offline. Ya semua plus minus sih. Seperti itu. Mm-mm. Betul, betul. Saya sepakat. Jadi kalau ada yang harus rasanya kurang pas kalau misalnya kayak nggak kuliah gitu ya. Tapi ada beberapa lah yang lebih menyukai online. Tapi tidak semuanya bisa bisa seperti yang diingini. Tapi setidaknya memang mesti disepakati ya untuk satu kelas itu. Ya, Menarik. ya. Jadi ini nih soalnya pilihannya ada beberapa untuk yang pasca dan juga untuk sarjana ternyata ada dua pilihan, reguler dan online juga. Baik. Profesional. Terus, apalagi nih Pak Willy yang mau disampaikan buat Good News Family semua? Hmm. Ya, untuk kerjasama, Aha, saya bisa share bentar kerjasama kita boleh sekarang ini silakan. kerjasama dengan Son of Praise ya, untuk akan tayang untuk apa Hmm. musik ya, untuk workshop Mm-mm. musik. Bentar ya, saya sharekan dulu. Nah, boleh silakan. Bentar, Oke, sebentar saya sudah jadikan bentar. co-host belum? Pak Willy. Oke, sudah saya share ya Bu. Bentar. Silakan. Ya, sudah kelihatan Bu Indi? Udah. Ya, jadi salah satu kerjasama kita adalah dengan Son of Praise. Ya, ini memang tujuan kita untuk menjangkau anak-anak muda. Ini bersama dengan SOP ya, dan Mhm. Clarissa Dewi, dan Michael Randy. Itu pada Mhm. tanggal 12, 13, dan 14. 12 itu adalah ibadah Sunday Mhm. Service di GBT Kristus Alpha Omega Semarang, itu jam 5 sore. Lalu Mhm. untuk tanggal 13 ini workshop ya, workshop musik. Workshopnya. Tanggal 13 ya workshop jam 5 sore, dan tanggal 14 Mei jam setengah 7 ada worship night ya. Menyembah bersama Hmm. di GBT Kristus Alpha Omega. Jadi 12 dan 14 di GBT Kristus Alpha Omega Gajah Mada Semarang, tanggal 13 itu di gedung STT, gedung Chapel STT Kristus Alpha Omega. Ya ini yang akan sedang berjalan nantinya di bulan Mei. Ya, salah satu kerjasama kita terutama di prodi musik gereja. Oke, berarti yang 12 di GBT, lalu 13-nya di Di STT, kampus, di STT kampus ya. ya, Dan 14 tanggal lagi di 14-nya. GBT. Oke. Ya ini berarti bisa untuk umum juga nih ya Pak? Atau Bisa, bisa. berbatas? Tak, Ya, mesti. memang untuk Untuk umum. umum bisa. Oke, ya ya. Ini Ini menarik nih soalnya. sekaligus promosi ini. Ya ya nih. Ini ada Michael Randy itu eh, sendiri, jemaat sendiri nih ya. Ya, Ya, Telegram itu Clarissa. sama Selebgram YouTuber ini. Telegram dan sama Clarissa Dewi. Clarissa Dewi juga. Ini
Dari SMA dulu saya kenal sama Clarissa waktu masih di Semarang, di Pandanaran dulu nggak salah. Kalau siaran masih pakai seragam dia. Sudah Ya, jadi wah, luar biasa. Jadi berkat di apa lingkungan yang lebih luas ya. Baik ya, ternyata kerjasama dengan Sound of Praise. Ya oke. Salah satunya yang dibentuk kerjasamanya seperti ini ya Pak. Ada lagi Pak Willy yang mungkin mau dibagikan. Yang ini ya. tadi Ya, waktunya sudah dicatat ya Konsolia kalau Anda ingin bergabung di tanggal 14 Mei. Masih ya sekitar 20 hari ke depan kurang lebihnya ya. Anda mungkin bisa mark the day, tandai tandai apa? Tanggalnya supaya tidak tanggalnya. kelupaan nih. Tuh, boleh silakan. Terus ini yang dalam waktu dekat ya Pak ya. Yang Iya, waktu istilahnya dekat. Iya, heeh, 2 bulan itu lagi. kan Ini kan bulan Maret, mm-mm, tapi 2 bulan lagi, bulan Mei. mm-mm. Itu sebabnya ada kelas musik ya karena memang banyak produce apa berapa juga sudah bikin musik juga ya. Iya. Igen Betul, ya. itu juga kan ya Ya, produk-produk dari em, Nah, alumni alumni dari betul. memang memang terutama seperti musik itu kita belum bisa online ya. Mhm. Karena Ya itu masih masih terus reguler. ngapain? Dulu kita mencoba untuk online, tapi juga Mhm. gini, apa namanya? Belum bisa belum bisa karena memang butuh butuh latihan penanganan secara khusus ya untuk ini. Kalau secara online begini kan terbatas untuk ini. Mm-mm. Jadi Betul, betul. musik kita ini kan. Karena memang permintaan-permintaan terutama di dalam dunia pelayanan ya. Mhm. Kita di pelayanan gereja, tapi puji Tuhannya bahwa Mhm. belakangan ini ternyata bukan hanya gereja-gereja Pentakosta karismatik saja yang eh, masuk ke bagian kita, ke STT kita, tapi juga dari gereja-gereja mainstream gitu, mereka sudah mengirimkan mahasiswa mereka eh, untuk bisa belajar dan mereka bisa nih dilatih, mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu untuk ini musiknya nih. Dan Mhm. sudah ada beberapa juga yang buat album, buat grup musik. Iya, iya, iya. Iya, benar. Jadi apa setidaknya memperkenalkan musik gereja ya Pak. Ya, memang ini Iya, fokusnya ke sana juga ya. Mm-mm. iya. Kalau yang Tapi apa namanya studi programnya ya kalau sebutnya ya Pak ya. program studi, betul, Program prodi studinya kan musik gereja, musik, kemudian juga PAK, lalu satu ya, lagi tadi apa Pak disebutkan Pak? teologi, Teologi. 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 Ya, ya. Nah Ya, ini satu lagi Bu, untuk musik gereja silakan ini Pak. sudah akreditasinya udah baik sekali ya Bu. Mhm. Jadi baik sekali dan kita sudah punya studio ya, beberapa studio. Mhm. Beberapa waktu yang lalu ada yang datang dari Jogja ya, jauh-jauh dari Jogja, dia basis sekolah SMA-nya di SMA musik di Jogja, terus tiba-tiba datang tertarik. Awalnya lewat IG, Instagram, terus datang berkunjung. Dan saya menunggu itu kan waktu pulang kan jam 4 sore, tapi dia Mhm. agak telat sedikit ya, saya tunggu sampai 4:15 dan dia melihat-lihat situasi di STT ini dan ingin reguler ya. Terus sampai tanya-tanya kok gimana jam keluarnya apakah bebas atau gimana? Oh enggak, kita ini ada aturan. Beda sama kos ya. Kalau kos-kosan itu nggak terikat, tapi kalau kita Iya. melatih disiplin, Mm. melatih apa kita disiplin waktu, terutama juga dia nggak pernah cuci baju. Dia bilang di rumah itu dicuci orang tua ya, kesempatan di sini nanti kamu belajar cuci baju sendiri, terus apa mau waktu kalau keluar harus izin, dan dia tertarik dengan sekolah musik, prodi Mhm. musik. Ya puji Tuhan lewat Instagram, lewat Iya. Facebook online ini salah satu cara untuk kita mempromosikan STT kita, apalagi anak-anak muda ya. Anak muda Mhm. sekarang kalau Iya. milenial generasi Z itu lebih banyak pakai IG ya. Facebook IG. itu jarang Media sekarang sosial lah kesini ya Pak ya pokoknya. ya, media sosial ya. Tuh, YouTube jadi juga kita gunakan. mm, it work banget ya kalau pakai media sosial ya. Mungkin jangkauannya atau nggak reach seperti yang kita bayangkan. Paling nggak ada yang nyantol loh Pak kalau anak-anak tergantung mereka nih nggak dengan itu ya. Karena mereka biasanya memang yang dibutuhkan ya. Yang dibutuhkan yang mereka cari dan kebetulan memang butuh itu. Menarik sekali. Kalau musik itu pasti itu kebutuhan si anak-anak muda yang
ingin mengembangkan diri. Seperti yang disampaikan tadi, kalau yang namanya mes atau asrama itu sebenarnya sangat diuntungkan adalah pribadinya itu sendiri. Karena banyak hal yang akan mengubah hidupnya di asrama sih menurut saya ya. Ya, Disiplin itu terutama. Dan membangun kebiasaan. kemanapun. Karena Iya, karakter iya. kita nggak akan terbentuk yang awal itu kan kebiasaan dulu. Kalau Ya. kebiasaan terus kita bangun menjadi habit, menjadi gaya Hmm, hidup, pasti karakter kita akan terasa dengan sendirinya. Tapi kalau iya, kita langsung ke karakter, kita tanamkan karakter tapi nggak dibangun kebiasaan, itu pasti sulit. Pasti akan memberontak. Jiwanya akan berontak. Ya. iya. Itu yang saya pernah alami dulu waktu saya jadi asrama, Nah, teman-teman juga ya awalnya memang berontak, apalagi maaf ya anak manja misalnya semua orang tua, mm-mm. atau mungkin orang yang nggak pernah kerja tiba-tiba harus kerja sendiri, cuci baju sendiri dan harus disiplin waktu, itu kan nggak mudah ya Bu. Memang butuh waktu, tapi ya puji Tuhan akhirnya ya bisa dengan terus dilatih, dibangun satu mindset yang baik ya bisa mengikuti. Betul. Kadang anaknya sendiri berubah itu nggak nyadar. Yang melihat perubahannya biasanya orang-orang di sekitarnya. Apakah orang tuanya? Kemungkinan besar yang terutama melihat adalah pengajarnya ya pasti. Yang bersangkutan tuh nggak kerasa gitu ya. Ya, Karena dia sudah menyediakan diri untuk mendisiplin gitu kan. Jadi dia nggak ya, ngerti kalau udah berubah gitu kan. Ya nggak sih Pak? Ya kan? Yang Rata-rata. penting, betul Pak. Mm-mm. betul. Yang penting, saya selalu menekankan, yang Mm-mm. penting mau. Tidak ada orang yang tidak bisa, Ya, banyak orang yang tidak mau. Kalau mau, pasti Tuhan bisa ubahkan. betul. Mm-mm. Gitu ya. Yes, oke. Jadi itu banyak Gun Soli ya. Memang media sosial itu harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Ya, kemungkinan tidak akan reach sebanyak atau semaksimal yang kita bayangkan. Tetapi pasti kita akan jadi amazed kalau satu dua nyangkut. Kok iya ya ada hasilnya. Sama lah di radio juga begitu kan. Eh it work lah ya. Oke, Pak Willy ada lagi yang ditambahkan Pak eh, Pianus, boleh silakan. Ya, satu Terkait lagi saya dengan tambahkan tema kita. mengenai Mm-mm. kerjasama. Tadi Mm-mm. seperti disampaikan Pak Fianus, memang gereja kita ini kan memang dalam naungan Pentakosta Karismatik ya, Gereja Mm-mm. Bethel Tabernakel. Basic kita adalah Pentakosta Karismatik, tetapi tidak Mm-mm. menutup kemungkinan juga ada beberapa dari non Pentakosta ya, termasuk dari Gereja Arus Utama, dari Protestan pun ikut Mm-mm. bergabung, bukan Ya, hanya di prodi musik, tapi ada juga di prodi pendidikan agama Kristen yang ya. saya temui. Ketika mengajar saya kaget, oh dari gereja ini kenapa kok tertarik dengan aliran Pentakosta Karismatik? Dia Mm-mm. bilang ya saya penasaran, saya ingin belajar, ada hal-hal baru yang dia dapat. Terutama ketika belajar sejarah gereja, belajar tentang Ya, teologi Pentakosta, bahkan tentang ada hal berbau pendidikan, ya yes. filsafat misalnya. Jadi mereka diberkati lah. Artinya kita ini jadi berkat bukan hanya di kalangan Pentakosta aja, tetapi dari non Pentakosta. Karena ketika kita bisa kerjasama lintas ya, aliran ya, aliran gereja bahkan ke pemerintah juga ya, ini satu nilai positif bagi STT tersebut, paling tidak akan meningkatkan kemajuannya terutama di dalam hal apa, akreditasi ya, salah satu Mhm. akreditasi, salah satu Ya, penilaian bagi institusi tersebut. Ya, ini yang kami terus berjuang mempromosikan sebaik mungkin, sebisa mungkin dengan apa yang ada. Ya kita terus belajar melihat peluang juga, melihat kesempatan, dan di sini kami masuk, dan kami juga punya tim ya di dalam promosi ini. Kami ada tim dari mahasiswa juga untuk tim mhm. kreatif. Jujur saya bukan orang kreatif sebenarnya, tapi mau tidak mau saya belajar menggunakan Canva. Ini saya juga awam ya mengenai Canva, tapi saya belajar dengan teman-teman rekan-rekan tim kreativitas dari mahasiswa juga kami libatkan, sehingga mahasiswa yang punya kelebihan misalnya di dalam multimedia itu bisa maksimal, bisa di apa di kayak dikembangkan di STT ini, seperti Hmm. itu. Ya, betul. Jadi mereka di tidak hanya belajar prodi yang ditawarkan, tetapi di dalamnya bisa mengembangkan talentnya gitu ya. Ya apa ya? Ya, Talent yang mereka sudah terima, sudah miliki gitu kan, bisa dikembangkan dan ditularkan bahkan ke yang lain. ya, Oke. Butuh tim memang ya kalau apa namanya promosi itu memang butuh tim, apalagi sekarang itu kalau yang namanya
teknologi ya Pak, semuanya harus Hmm. menggunakan tadi yang di-mention Pak Willy. Canva harus dimanfaatkan. Sama Pak, saya juga nggak begitu bisa. Kalau ada anak magang gitu baru terbantu. Mereka tuh Ya, wah cepet banget belajar dan memang itu udah mainan mereka gitu kan kalau anak-anak sekarang ini, generasi sekarang ini luar biasa sekali istilahnya ya. ya. Semua Baik. bisa kita gunakan, Bu. Semua, Mm-mm. terutama teknologi. Teknologi itu sangat Ya. penting sekarang ini. Sekarang kan Mm-mm. masa percepatan ya, Bu. Masa bersaing, bercepatan. Mm-mm. Ya, terutama untuk anak muda. Kita tetap libatkan anak muda, generasi muda, karena ya kita juga jangan gaptek, apalagi kita sebagai dosen ya. Mau tidak mau kita paling tidak ngerti lah, walaupun tahu-tahu sedikit, paling tidak kita bisa menggunakan itu dalam pembelajaran. Ya, seperti itu. Bu. Iya, ketika mereka ngobrol tentang itu setidaknya kita bisa sedikit nyangkut ya Pak ya. Iya, Nggak betul. krik 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 gitu. Kalau pinjam bahasa anak sekarang krik 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 karena nggak nyangkut nyangkut gitu. Iya, iya. Ini menarik memang kalau ngomongin teknologi sekarang ini setidaknya kita mengenal lah ya, mengenal sedikit. Oh ini manfaatnya buat ini gitu. Sehingga ketika minta tolong pun kita bisa ngerti. Well mungkin kita nggak bisa ngerjain langsung kayak saya mungkin ya, tapi bisa Hmm. eh in Japanese nembung gitu. Minta tolong dong ini dengan ini. Kok tahu? Iyalah sedikit ya kayak Iya, gitu iya. tuh. Iya, 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 betul. Luar biasa sekali. Memang harus dimanfaatkan. Apalagi kalau terkait dengan memperkenalkan. Again, yang ditawarkan atau yang dipromosikan itu bukan saja untuk orang-orang yang notabene mm, anak-anak Tuhan aja atau Kristen saja, tapi mereka yang ingin belajar ya. Karena tadi juga menarik teolog itu kan sesuatu membangun sebuah sistem kepercayaan gitu kan. Itu juga harus teguh, harus kuat itu yang dikenalkan itu yang nggak cuman terbatas di lingkungan tertentu Gun Solia tapi semuanya yang mau belajar tuh kayaknya welcome banget karena emang dunia pembelajaran itu penting. Pak Fianus ada yang ditambahkan Pak Willy silakan Mungkin saja. Mm-mm. mungkin salah satu juga Ya. bentuk kerjasama ini di dalam hal dana begini, bahwa banyak orang yang ingin terpanggil untuk melayani, tapi Mm-mm. mereka ada dalam keterbatasan dana. Oke. Nah, kami membuka kesempatan bagi mereka, silakan daftar. Bagaimana dananya? Dananya itu kami carikan gereja-gereja yang bisa atau donatur-donatur untuk mensponsori mereka. Nah, Oh. dalam ikatan perjanjian kerjasama, ketika Mm. mereka ingin menggunakan mahasiswa kami, ya silakan nanti. Tapi Oke. mereka ambil bagian juga di dalam Mm. perkuliahan mereka, dalam hal ini menyokong dananya. Dan Mm. beberapa gereja itu sudah sangat-sangat setuju itu untuk melakukan, bahkan ada gereja yang sampai 7 orang dia ini ya karena mempunyai kemampuan finansial ya, kemampuan finansial dia ini, tapi uh, karena gerejanya cukup besar, Mhm. SDM-nya kurang. Nah, bagaimana caranya? Sampai saya sampaikan kepada Oh. gembalanya, gini aja kita kerjasama. Ini banyak dari mahasiswa kami yang butuhkan support, membutuhkan dana untuk ini. Mhm. Mereka juga kan ya, ketika mereka selesai kan ada ikatan Mhm. perjanjiannya, ada Mhm. MOU, MOU kita sudah baik kepada gereja, mahasiswa dan STT. Jadi kita kita fasilitasi mereka, kalau mereka selesai, mereka pelayanan di sana dan mahasiswanya juga karena ada juga yang apa namanya belum punya eh, tempat pelayanan setelah selesai, tapi kita memfasilitasi mereka selesai, mereka bisa langsung pelayanan di tempat itu. Wow, ini juga tersedia program beasiswa ya, sebutnya seperti itu ya Pak ya. Tapi yang diupayakan oleh em, STT. Jadi Seperti bukan betul. mereka datang dengan memberitahu saya disponsori si A misal begitu kan. Itu pun bisa dilakukan tapi ternyata juga tersedia ya. Yang berpeluang siapa saja Pak? Tersaring semuanya begitu atau Eh, terpilih enggak sih. mereka Ya harus memang apply begitu ya. ya memang yang kita adakan ini adalah terutama kepada mahasiswa yang apa namanya reguler ya. Mhm. Karena Ya. satu tadi memang tujuan mereka untuk setelah itu melayani.
Mhm. Lalu kemudian nanti eh, jadi mereka betul-betul dipersiapkan untuk pelayanan. Itu yang Mhm. reguler. Banyak juga sih yang profesional minta, kami bilang mohon maaf, harusnya kalian yang bantu STT untuk ini ya. Karena biayanya kan Mhm. cukup murah juga ya. Ya. Mhm. Biaya cukup murah, kita nggak cari untung. Yang penting Mhm. ya adalah apa namanya, ya kerajaan Allah terus Ya. dikembangkan ini. Mhm. Karena hampir tiap tahun itu yang menjadi problem itu kekurangan tenaga-tenaga. Jadi Mhm. kami coba coba mengambil hal tersebut untuk kita memfasilitasi mereka. Mhm. Ya, menarik nih Gus Nurul ya. Jadi bisa difasilitasi oleh institusi, oleh ACT dalam hal ini. Jadi memang setidaknya mereka apply dulu ya. Ya, Jadi nanti siapa yang terpilih juga ditentukan oleh SCT ya Pak, berarti ya. iya, Tidak semua iya, yang apply bisa nih gitu. Jadi memang yang namanya program beasiswa itu emang di mana-mana juga mesti daftar dulu. iya. Karena kalau nggak bisa kita mesti ada dipilih juga. Belakangan ini memang kita kita apa namanya ubah ya Mm-mm. ke strateginya kenapa? Mm-mm. Jadi berapa berapa persen mahasiswa bayar? Mm-mm. Ya, paling tidak mereka ada ambil bagian lah. Ya, Walaupun tidak bisa bisa semuanya, kita juga tetap buka kesempatan. Kenapa? Karena orang biasanya menganggap enteng ya, hal yang gratis itu murahan. iya, Dan betul. mereka tidak tidak apa namanya antusias untuk belajar, antusias untuk pelayanan. Ini kan kita lihat juga kalau misalnya orang yang ada harga yang mereka harus bayar, Ya, mereka tidak akan main-main gitu. betul. Karena dulu dulu kita lama mengadakan itu. Jadi pokoknya gratis saja sampai di agen-agen kami kumpul Mm. sebanyak-banyaknya gratis. Mau Mm-mm. orang yang Mm-mm. belum bertobat datang ke Ya, STT di kampus buat masalah. Wah, ini kita harus rubah strateginya gitu. Paling mm, tidak mereka mampu berapa, kita ada ketentuan-ketentuan ini dan juga kita mintakan rekomendasi-rekomendasi dari apa namanya pendeta mereka, gereja atau alumni yang ada di daerah-daerah mereka itu kita mm. angkat seperti gitu. Tapi pada prinsipnya kita akan mendorong, kita akan berusaha untuk uh, mencarikan itu juga. Ya, sepakat ya. Kalau nggak ada beban sama sekali itu mereka lebih ke gampangin ya. Dibuat gampang tapi tidak gampangin gitu ya. Karena mereka harus punya effort juga, mesti kasih appraisal dengan apa yang mereka lakukan dan institusi lakukan. Saya sepakat sih Pak, karena kalau tidak begitu, apalagi ya dulu tuh kayak yang eh, teologi A gitu kan, kayak yang biasanya tuh gratis Oh. lah, semuanya free terus enak. Enggak, kita semuanya harus harus belajar untuk menghargai setiap proses pembelajaran. Di sana juga ada hal yang harus kita lakukan, kewajiban-kewajiban segala macam ya. Ini mindsetnya memang harus berubah. Oke, Makanya Pak Willy. Saya Mm, tambahkan, Bu. mm, Saya tambahkan lagi, memang kalau kita itu mental gratisan itu akan membuat satu mindset kita nggak bisa bertanggung jawab. Biasanya mm. itu Mhm. sedikit tanggung jawabnya. Tapi Ya, ketika kita buat berbayar seperti itu ada tanggung jawab. iya. Berarti kita, oh saya kan sekolah bayar ya, gitu Betul. loh. Jadi artinya di sini kita membuat satu kepercayaan supaya kita Mhm. itu ingin berhasil dan dibanggakan saya orang tua. Orang tua Betul. karena bisa orang tua membiayai atau misalnya mungkin kita disponsori orang, walaupun tetap bayar Mhm. juga. Mungkin enggak semuanya, tapi sebagian dari kita paling tidak kita ada nilai juang, ada hal-hal yang kita mau Ya, berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, terutama juga untuk keluarga dan untuk masa depan kita. yes. Satu lagi Bu, ini dari Sepakat. pendaftaran ini memang 5 prodi yang akan kita buka. Itu Mhm. gelombang 1 sampai 30 Juni 2024 dan gelombang kedua sampai 1 Juli sampai 30 Agustus Mhm. 2024 dan ada diskon 10%. Info lebih lanjut tentang biaya bisa dilihat di www.sttko.ac.id atau di Instagram juga ada, Facebook di STTKO Semarang. Yang mungkin yang tergerak ingin sekolah teologi, belajar lebih lagi baik
S1 yaitu teologi, pendidikan agama Kristen dan musik gereja, maupun pasca sarjana teologi MTH dan magister pendidikan agama Kristen. Ya, itu ya dari saya. Yes, baik. Pak Firdaus ada yang tambahkan sebelum kita masuk ke pesan semangat, closing statement buat kita semua ya. Karena again, setiap orang yang kepingin masuk kuliah pasti yang dipikirkan cost, kemudian biaya ya, kemudian waktu ya. Beberapa investasi pasti harus kita keluarkan, investasi materi, investasi waktu ya. Tetapi yang bertumbuh adalah yang kita berikan ruang tumbuh adalah sebenarnya di pola pikir kita dan juga karakter ya. Seperti itu. Betul, Silakan Pak. betul sekali. Tadi gimana? Waktu kami mulai bergeser ke Mm-mm. arat yang tadi, Mm-mm. memang banyak banyak apa ya, paradigma yang lama ini yang menganggap STT itu gratisan apa gimana. Wah, Mm. sekarang STT bukan ini lagi ya. Sekarang bisnis apa gimana? Dijadikan bisnis katanya. Ada. Dia bilang bisnis berapa sih? Kalau mau dibilang bisnis di STT itu kan berapa keuntungan yang dapat di sana untuk ini. Cuma kita ya itu tadi mau merubah mindset dari mindsetnya kan, lalu kemudian kami edukasi ke gereja-gerejanya gini. Nah, setelah mereka mereka paham, oh iya, ini kami sampaikan keadaan mahasiswa yang ini dan kami sampaikan juga bagaimana inilah contoh-contoh mereka mereka yang bayar, mereka yang ada beban di sana, pasti kualitasnya juga berbeda. Bukan bukan masalah sistem pendidikannya, Mm. tapi memang itu tadi saya ingin bilang bahwa dari mereka ini kalau ada harga, ada kualitasnya. Yes, itu kayaknya nggak bisa bergeser ya pendapat itu Bergeser. ya Pak. Kayaknya Iya, tetap aja tuh ada harga, ada kualitas gitu kualitas. ya. Betul betul, setuju banget. Mhm. Oke, baik. Pesan semangat. Siapa dulu nih? Pak Willy dulu atau Pak Vianus, pesan semangat dan closing statement ya. Silakan. Pak Vianus. Pesan semangat. Pak Fianus Iya dulu. pesan semangat. Silakan Pak Vianus. Pesan semangat, closing statement buat kita semua, buat Good News Family juga. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ini salah satu bentuk kerjasama juga dengan Good News, dengan STT Kristus Alpha Omega. Kami diberi kesempatan untuk eh, mengadakan promosi di setiap acara, mungkin Zona 2 minggu bisnis. sekali ya, Hmm, soal iya, bisnis di iya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Hmm. Terima kasih untuk Radio Good News dan pesan kami, yuk setelah mendengar informasi tentang STTKAO ini mungkin ada yang menarik, ada yang tertarik, bisa menghubungi kami. Kami selalu ada di STTKAO, selalu ada dan siap untuk melayani rekan-rekan atau Bapak Ibu, bahkan kadang-kadang harus tidak apa namanya, waktu di luar jam Dan kantor jam pun kami kerja. siap untuk melayani Bapak Ibu untuk memberikan informasi dan memberikan yang pelayanan yang terbaik dari STTK. Tetap semangat. Siap. Oke, Pak Willy silakan. Ya, statement dari saya secara pribadi, Hmm. saya kagum dengan satu pernyataan dari Nelson Mandela. Nelson Mandela Ya, mengatakan, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dan promosi dan kerjasama adalah jembatan atau sarana untuk sesuatu itu bisa terjadi. Jadi untuk bagaimana kita memperkenalkan pendidikan STT, Kristus Alpha Omega kepada dunia luar itu kembali juga dengan yang namanya promosi dan kerjasama. Dan kami seperti pesan dari Pak Fianus tadi, kami juga selalu siap sedia untuk memberikan informasi kalau ada dari Bapak Ibu saudara yang tertarik mengikuti perkuliahan baik reguler maupun profesional dan ingin membangun satu mindset karakter kerajaan Allah, mindset karakter Kristus, ya daftarkan diri di STT Kristus Alpha Omega. Sekolah ini bukan murahan, anugerah itu gratis, ya kasih karunia gratis, tetapi sekolah bukan gratisan ya. Untuk membangun satu pendidikan yang baik, mutu yang baik, diperlukan daya juang yang tinggi, dan STT adalah salah satu untuk membentuk karakter kita menjadi karakter anak-anak atau pribadi yang takut akan Tuhan.
sekian dari saya. Terima kasih juga buat Bucus yang sudah menjadi mitra STTKO. Salah satu kerjasama juga membangun satu jembatan tadi, jembatan atau sarana supaya pendidikan yang bisa mengubah dunia ini boleh terwujud dalam dunia pendidikan di mana STT ini tetap berdiri semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus Ya, memberkati. baik. Itu tadi konsulnya yang bisa kami hadirkan dalam program Zona Bisnis di kesempatan hari ini edisi Rabu 20 Maret 2024. Kami sangat berharap ini belum menjadi sesuatu yang hal yang bermanfaat untuk Anda, Sobat Nisa Indi dan juga Pak Vianus, juga Pak Willy untuk Good News FM. Bisa Good News for you at 94.9 Good News FM. Good News for the family. God bless. God bless.